Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Lelaki itu bercerita dengan muka tegang. Beberapa kali terlihat dia menggigit bibir sembari meraih gelas kopi besar yang ada di atas meja. Gelas besar berisi kopi itu tinggal kurang dari separuh. Jatmiko dengan seksama menyimak setiap perkataan dari lelaki itu yang diketahui bernama Janto. Sasongko duduk bersandar pada dinding. Perasaan hatinya bercampur aduk. Kali ini harus bisa terungkap siapa sebenarnya yang membunuh ibunya dengan cara yang keji dan kejam itu. Pak Janto setelah tadi di kantor polisi sudah membuat kesaksian dan BAP. Saya harap Bapak merahasiakan hal ini agar tidak menyebar desas-desus sehingga sasaran kita lepas. Lelaki itu mengangguk-ngangguk. Saya berjanji akan tutup mulut, Pak. Pelaku sadis itu harus segera ditangkap. Saya kasihan dengan perempuan itu. Memang benar saya tidak kenal dengannya. Akan tetapi hampir setiap pagi ia selalu ramah menyapa saya tatkala lewat di tegalan. Jatmiko memandang ke arah Sasongko yang sudah nampak gusar dan gelisah. Dia tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Kau tidak perlu gelisah seperti itu kok. Semua akan kita tangani sesuai dengan prosedur. Saya tidak habis pikir mas, siapa yang tega mencelakai ibu? Pemuda belia itu meremas-remas jemari tangannya sendiri dengan perasaan geram. Aku tahu itu kok. Kita akan mencari tahu itu bersama-sama. Malam nanti juga akan saya perintahkan beberapa reserse untuk mengintai tempat itu. Dan sekarang Pak Janto boleh pulang. Ingat Pak, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Jatmiko sekali lagi menandaskan hal itu kepada saksi kunci. Lelaki yang bernama Janto itu mengangguk dengan pasti. Sasongko berbaring gelisah di ranjangnya. Setumpuk buku terletak di atas meja. Buku-buku itu telah selesai dibacanya. Berharap dengan banyak membaca rasa kantuk akan cepat datang. Akan tetapi semua itu sia-sia belaka. Matanya masih juga melalak. Hatinya benar-benar berkecamuk tidak tenang. Siapakah yang tega mencelakai ibu? Pertanyaan itu terus saja bergema di kepalanya tanpa pernah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi. Sasongko mengeluh sendiri. Hatinya tiba-tiba merasa sepi dan sedih itu kembali menyergap. Celakanya, kedua matanya tidak juga bisa terpejam. Kesal, ia duduk di tepi pembaringan, berpikir keras. Sebuah ketukan halus terdengar di pintu. Mas Jatmiko? Sasongko berbisik dalam hati. Ia lantas meluncur cepat-cepat dari tempat tidur, berjalan keluar kamar dan bergegas ke ruang depan. Sebelum membuka pintu, terlebih dahulu ia menekan tombol lampu yang menempel di tembok. Tetapi ia salah pijit. Yang tertekan adalah tombol lampu ruang depan di mana ia berada sehingga jadi terang benderang seketika. Padahal yang ia maksud adalah menerangi teras luar. Tetapi apa pedulinya? Yang penting, ia cepat-cepat membukakan pintu kepada Jatmiko, seorang sersan yang akan membantu menyingkap tabir kematian ibunya. Ketukan itu terdengar lagi. Sesaat Sasongko ragu, jangan-jangan ia salah dengar. Bukankah kalau pulang ke rumah, selain mengetuk pintu, Jatmiko selalu memanggil-manggil namanya? Meskipun baru genap 3 hari ia tinggal di rumah itu, akan tetapi kebiasaan Jatmiko sudah melekat di otaknya. Barusan ketukan itu begitu halus, tidak keras seperti biasanya. Tiada suara memanggil, dan ketukan itu sendiri tidak berulang sama sekali. Atau
memang tidak pernah ada ketukan sama sekali. Mungkin Mas Jatmiko terlalu lelah dan lupa kebiasaannya, pikir Sasongko. Petak. Anak kunci diputarnya dengan keras, lalu pintu itu terbuka. Angin dingin menerobos masuk ke dalam. Terasa sangat dingin. Sasongko menggigil dan bulu kuduknya sontak meremang seketika. Waktu ia tidak melihat siapapun di depan pintu kecuali sinar lampu yang menerobos keluar menerangi teras, menjilati vas dan bunga kaktus, lalu kerikil-kerikil putih kekuning-kuningan, selebihnya hanya gelap. Tidak, bukan saja gelap, tetapi semacam bau tidak enak, menyerupai bau bangkai. Mula-mula bau itu hanya sekilas, lalu makin lama bau busuk itu makin santer. Sasongko membekap hidung dengan telapak tangan kanannya, dan sesosok bayangan tahu-tahu telah berdiri kaku di hadapannya. Bayangan itu menyeringai, lehernya berlubang mengerikan. Darah masih terlihat menetes di lubang yang menganga itu. Kain putih yang dikenakan orang itu lusuh terkena noda tanah dan darah. Jatmiko membelokkan mobil memasuki pekarangan rumahnya dengan suara ban berdecit nyaring dan kerikil yang ribut. Sewaktu mobil itu berhenti tepat di depan teras, mesin mobil sudah ia matikan. Lampu depan mobil masih menyala. Lampu mobil yang terang benderang itu menangkap dua sosok tubuh. Sesosok tubuh dengan kain putih kumal berselmot darah tampak sedang mencekik seorang pemuda. Jatmiko terperanjat melihat hal itu. Tanpa mematikan lampu, polisi berpangkat sersan itu segera membuka pintu mobil dan menghambur keluar. Sasongko yang tengah dicekik di ambang maut begitu melihat mobil masuk di pekarangan dan seorang lelaki dengan cepat keluar dari dalam mobil, langsung berteriak. Tolong saya, Mas. Suaranya terbata-bata namun lancar, setengah keluh karena cekikan orang di depannya itu sungguh kuat. Jatmiko berdiri tepat di belakang orang misterius yang menjepit leher Sasongko dengan kedua tangannya. Hentikan, lepaskan, atau kau akan kutembak. Jatmiko berteriak lantang sembari tangannya menodongkan revolver. Ternyata, sewaktu menghambur dari dalam mobil tadi, Jatmiko sempat mengeluarkan sepucuk revolver dari balik saku jaket hitamnya. Orang yang mencekik Sasongko seperti tidak mendengar bentakan Jatmiko. Menoleh pun tidak. Cekikannya semakin kuat tanpa kendur sedikit pun. Dari temaram cahaya lampu, Jatmiko dapat menyaksikan Sasongko tampak tersengal-sengal. Muka pemuda itu sudah memerah. Melihat hal ini, Jatmiko tanpa membuang waktu segera melakukan tindakan. Kepalan tangan kanannya berkelebat cepat ke arah samping. Kepala orang yang mencekik leher Sasongko. Kepalanya itu hanya terhuyung sekejap, tetapi hal itu sudah cukup melonggarkan cekikan di leher Sasongko. Pemuda itu tidak mau mengabaikan kesempatan itu. Tinjunya dengan cepat menghajar orang yang mencekiknya. Tubuh orang itu hanya terdorong ke samping. Jatmiko melabrak tubuh orang itu dengan tendangan keras ke arah pinggang. Tubuh itu jatuh bergedebukan ke lantai teras. Sementara Sasongko yang sudah terlepas dari bahaya berdiri dengan gontai di samping Jatmiko. Lehernya sesekali diusap, hampir saja nyawanya putus malam itu. Tubuh yang terjatuh tadi perlahan-lahan berdiri dengan kaku. Mata Jatmiko terbelalak ngeri begitu melihat dengan jelas sesosok yang di hadapannya itu. Seorang lelaki muda dengan wajah pucat, bibir membiru. Sebagian kulit mukanya sudah membengkak busuk. Luka leher yang menganga sesekali meneteskan darah berwarna merah kehitaman. Aroma busuk bangkai santer menerkam indera penciuman. Gusti, makhluk apakah ini? Polisi ini diam-diam begidik ngeri. Pegangan pada hulu revolvernya bergetar. Dia mayat hidup, Mas. Jatmiko kembali memandang dengan tajam mulai dari kepala sampai ke kaki lelaki di hadapannya. Apa betul dia mayat hidup? Gila, bagaimana ada mayat hidup? Dia bernama Idam, salah satu orang desa Sambirejo. Teman saya sepermainan dulu semasa kecil. Tempo hari saya menghadiri upacara pemakamannya. Jatmiko tidak segera menanyakan hal itu lebih lanjut. Tatkala dilihatnya mayat hidup itu serentak bangkit dan mulai menyerang dengan kaku, diikuti dengan suaranya yang menggereng menyeramkan.
Mengetahui bahwa yang dihadapannya itu bukan manusia, tanpa sungkan Jatmiko menarik pelatuk revolver yang ada di genggaman tangan kanannya. Dor! Satu timah panas melesat cepat mencari sasaran di pertengahan kening mayat itu. Langkah mayat itu terhenti saat timah panas menembus batok kepalanya. Kepalanya terdongak ke atas. Mulutnya mengeluarkan suara gerengan yang bergema seperti berasal dari dasar sumur yang dalam. Masih dengan tertati-tati, mayat hidup itu kembali menyerang Jatmiko. Dua letupan revolver kembali bergema di malam itu. Dor, masing-masing mencari sasaran di area bagian tubuh yang mematikan. Jantung dan satu lagi menghantam kepala. Seperti halnya letusan pertama. Mayat hidup itu hanya terhenti sejenak. Lalu dengan langkah kaku kembali menyerang. 3 peluru telah bersarang di badannya. Sasongko yang sudah berhasil menekan rasa takutnya meraih kursi kayu yang ada di kertas. Kursi itu diangkat lalu dipukulkan keras-keras ke arah badan Idam. Tubuh itu kembali hanya bergetar sebentar. Kursi itu malah yang hancur berantakan seperti membentur tembok keras. Sasongko terkejut. Kewaspadaannya sirna tatkala Idam dengan cepat kembali menjepit lehernya. Mayat hidup itu lalu melemparkan tubuh Sasongko ke arah vas bunga yang berjajar di sepanjang teras. Beberapa vas hancur berkeping tertimpa tubuh Sasongko. Si pemuda sendiri tampak meringis menahan sakit. Beberapa bagian tubuhnya tampak luka-luka. Tulang punggungnya serasa remuk dan nyeri. Pakaian putihnya robek di beberapa bagian dan pipi kirinya baret mengeluarkan darah. Jatmiko menghambur mendekati Sasongko dan mayat Idam tambah merangsek ke depan. Peluru revolver Jatmiko pun telah habis pelurunya karena polisi muda itu tidak pernah mengisi penuh revolvernya dengan pelor. Kita lari, kita tidak mungkin menghadapi makhluk itu. 4 peluruku telah bersarang di badannya, sama sekali tidak berarti apa-apa. Kau masih bisa berdiri? Jatmiko bertanya kepada Sasongko. Ia masih menjelepok di tanah sambil memegangi punggungnya yang tadi beradu dengan vas bunga. Masih mas. Muka Sasongko terlihat mengernyit menahan sakit yang luar biasa tatkala ia berusaha untuk berdiri. Terseok-seok Sasongko berjalan dipapah oleh Jatmiko menuju ke arah mobil BMW yang terparkir tidak jauh dari situ. Bersusah payah kedua orang itu berhasil berada di dalam mobil. Sementara mayat Ida masih belum menyerah dan untuk memburu mereka, langkah kakinya berat dengan suara arangan yang aneh keluar dari rongga mulutnya yang berbau busuk. Suara mesin mobil menggeram tatkala Jatmiko memutar kunci starter. Mobil itu mundur dengan cepat. Bumper belakangnya sempat menyentuh vas bunga yang masih berdiri tegak di pojok teras. Vas bunga itu bergoyang sebentar lalu jatuh dengan suara berderak tatkala membentur tanah di bawahnya. Suara mesin kembali menggeram galak. Asap putih kelabu dari knalpot berpendar-pendar keluar. Kenapa kita mundur mas? Sasongko keheranan karena dilihatnya di depan ada pintu lagi yang tentu saja muat untuk dilewati sebuah mobil. Aku akan menabrak mayat celaka itu. Lalu mobil sedan berwarna hijau giok itu dengan cepat meluncur ke depan ke arah mayat Idam yang masih tertati-tati mendekati mobil. Benturan tidak dapat terhindari lagi. Sesosok mayat itu terpental beberapa meter ke belakang berguling-guling dan berhenti saat membentur pagar beton. Saat benturan terjadi, mobil itu seperti membentur tembok keras. Sasongko terhuyung ke depan. Kalau tadi dia tidak sempat memegang tepi jok dengan erat, sudah barang tentu dia akan terlempar membentur kaca depan mobil, atau setidaknya mukanya memar membentur dashboard. Ditengoknya Jatmiko yang duduk di belakang kemudi di sampingnya. Pelipis polisi itu terlihat mengucurkan darah. Rupanya tadi akibat berbenturan dengan setir kemudi. Ketika itulah terdengar suara sayup-sayup yang langkah. Beberapa orang setengah berlari mendekati ke arah rumah Jatmiko. Lalu kilatan 2 bekas cahaya tampak berkelap-kelip mendekat. Dengan lampu senter yang tergenggam di tangan 2 orang dari 5 orang lelaki berlari mendekati. Ada apa? Apa yang terjadi Pak Jatmiko? Salah seorang yang memakai topi kupluk hitam bertanya, seraya memandangi sekujur tubuh Sasongko dan Jatmiko yang tampak luka-luka mengucurkan darah. Tinggal desah nafas kedua lelaki itu tersengal-sengal dan denyut jantung yang berdebar-debar.
Sasongko tidak meneruskan perkataannya, manakala Jatmiko memberi kode dengan kedipan mata. Tidak ada apa-apa, Pak. Kami tadi pulang dari pertugas dan kebetulan sedang menangani kasus perampokan di Karangmojo. Luka-luka ini akibat aksi penggerebekan tadi malam. Jatmiko seraya menunjukkan luka di pelipis mata kanannya yang sudah berhenti mengucurkan darah. Sasongko hanya manggut-manggut mempertegas semua perkataan Jatmiko. Kelima warga desa yang sepertinya sedang tugas meronda itu hanya manggut-manggut. Pada saat itulah Sasongko melirik ke arah mayat idam terlungkup hampir mepet di pagar tembok. Mayat itu sudah raib, entah kemana. Di kejauhan terdengar lolongan anjing bersaut-sautan. Lalu semua senyap dan sunyi lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di tempat itu. Di bawah terik panasnya matahari di pagi itu, Jatmiko duduk di beranda belakang rumah. Matanya menatap arah kolam ikan kecil di halaman belakang rumah. Beberapa ekor ikan mas berwarna-warni tampak berenang dengan bebas dan sesekali memunculkan kepalanya di permukaan air. Sasongko masih menyeka luka-luka di sekujur tubuhnya. Sesekali pipi yang baret diusap menggunakan sapu tangan yang telah dibasahi dengan air hangat. Bagaimana punggungmu masih nyeri? Jatmiko yang sedari tadi khidmat menyedot rokok bertanya kepada Sasongko yang kadang-kadang masih mengernyit menahan memar-memar di tubuhnya. Sudah berkurang, Mas. Tapi tetap saja kalau untuk berdiri masih serasa nyut-nyutan. Syukurlah, pelipisku juga sudah tidak apa-apa, hanya masih kadang terasa pusing. Jatmiko memperlihatkan pelipisnya yang telah terplester rapi. Hanya tampak kebiruan dari sekitar luka benturan itu, terlihat dari sela-sela kulit yang tidak tertutup plester. Aku telah mengirimkan 2 anggota reserse untuk mengintai tempat yang diceritakan oleh Pak Janto kemarin. Mungkin lusa kita sudah mendapatkan keterangan berharga. Sasongko mengangguk-anggukkan kepala. Penyelidikan dan visum korban kebakaran kemarin sudah keluar, dan seperti prediksiku, korban yang bernama Karto itu mengalami patah tulang iga dan dada sebelum terbakar. Kemungkinan dipukul dengan sebuah benda tumpul dengan keras. Dan kau tahu? Jatmiko berhenti sejenak, lalu dihisap rokok yang tinggal separuh itu dalam-dalam. Asap putih berbendar-bendar keluar dari lubang mulut dan hidung. Lek Karto sebelumnya sudah terbunuh, lalu mungkin ia dibakar untuk menghilangkan jejak. Dan satu lagi yang terpenting, firasatku mengatakan ini berkaitan dengan peristiwa jahanam yang kita alami tadi malam. Sasongko menarik kursi untuk lebih mendekat ke arah Jatmiko. Maksudnya bagaimana, Mas? Di kedua bahu korban seperti ada bekas cabikan jari jemari tangan manusia. Terus, Sasongko sangat antusias mendengar hal itu. Misteri kecelakaan misterius yang telah merenggut nyawa ibunya tinggal selangkah lagi akan terkuak. Kebetulan atau memang Gusti Allah itu adil ya? Ada kuku jari yang masih tertinggal dan tidak sampai terbakar hangus. Kuku siapa itu, Mas? Sasongko meletakkan kain yang basah tadi di atas baskom kecil yang ada di atas meja. Kuku dari manusia yang telah mati. Jatmiko menjawab datar dan seperti tanpa intonasi. Sasongko menelan ludahnya berkali-kali. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang lagi. Peristiwa tadi malam seperti kembali terekam lekat di matanya. Jangan-jangan Lek Karto dibunuh mayat idam dan jangan-jangan lagi. Sasongko tidak berani meneruskan ucapannya. Lidahnya tiba-tiba keluh. Benar, kaulah yang sebenarnya diincar makhluk itu. Para Sasongko menegang. Lalu ia menunduk, pasrah, hening dan sunyi. Hanya sayup-sayup terdengar suara gemericik air di kolam depan. Jatmiko kembali membuka mulutnya setelah sebelumnya mematikan puntung rokok ke dalam asbak. Penting dari semua itu adalah kenapa mayat itu bisa hidup lagi dan menebar teror. Terus terang, ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dengan nalar seperti di film-film horor.
mayat hidup yang mampu membunuh manusia. Ini sungguh-sungguh gila. Terdengar suara Sasongko menarik nafas sangat berat. Aku dulu sempat pernah baca buku tua sewaktu berkunjung ke tempat buyutku di daerah Pleret, Bantul. Di buku tua itu dijelaskan, konon katanya ada suatu ilmu hitam yang dapat membangkitkan dan mengendalikan mayat untuk melakukan perbuatan kejahatan, meneror dan membunuh. Ilmu itu sangat langka. Diraihnya cangkir berisi kopi susu yang telah menjadi dingin. Diminum sedikit dan kembali diletakkan di atas meja. Lalu terdengar Jatmiko berbicara lagi. Terakhir ada pada saat pemerintahan Panembahan Senopati di Mataram. Seorang dukun ilmu hitam membangkitkan seorang pendekar untuk mengacau di perbatasan Mataram. Itu sudah sangat lama, ratusan tahun yang lalu. Apakah di peradaban yang sudah modern seperti saat ini, ilmu itu masih ada? Tiba-tiba dering telepon di ruangan tengah berdering memecah kesunyian. Tanpa meminta persetujuan dari Sasongko, polisi berpangkat sersan itu beranjak pergi ke arah ruangan tengah, diikuti oleh pandangan Sasongko, hingga punggung polisi muda itu lenyap dari balik pintu. Di sudut pandang yang lain, telaga kecil itu terlindungi oleh kerapatan pohon dan semak belukar setinggi kepala orang dewasa. Sangat terlindung. Bahkan mungkin orang tidak akan pernah menyangka ada telaga kecil di balik pepohonan itu. Riak air telaga yang tertiup angin bahkan tidak mengeluarkan suara. Di balik sebatang pohon besar dalam kegelapan, mendekam dua sosok berpakaian gelap. Sejak tadi, dua pasang mata orang ini memperhatikan ke arah pondok di tepi telaga di seberang sana. Terlihat ada cahaya pelita suram menerangi bagian dalam pondok berdinding bambu. Kesunyian mencekam itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara lolongan anjing bersaut-sautan di kejauhan sana. Aroma wangi kemenyan dan dupa santer mengaroma terbawa oleh angin. Dua orang yang tengah bersembunyi sesekali menaikkan resleting jaketnya hingga ke leher untuk sedikit menguras rasa dingin yang tiba-tiba mencucuk tulang. Pada saat itulah terdengar lamat-lamat seseorang yang sedang nembang dengan lirik yang seperti aneh terdengar di telinga bagi orang yang mendengarnya. Parman, kau dengar suara itu? Seorang yang bersandar pada pohon terembesi itu bertanya pada kawannya. Parman hanya mengangguk lemah. Bulu kuduknya meremang. Itu seperti tembang. Setahuku liriknya tidak seperti itu. Dan kau dengar nada tembang itu? Sejenak lelaki yang bertanya itu terdiam. Iya, seperti seorang membaca mantra. Parman berbisik lirih. Tepat. Kasus kita kali ini sangat aneh dan berbau mistis. Tugas pengintaian yang diberikan oleh Pak Jatmiko harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Marwan, kau lihat itu? Marwan tersentak kaget lalu menoleh ke arah pintu pondok kayu yang terbuka. Lewat remang cahaya bulan, meski samar-samar, kedua anggota kepolisian ini melihat dua sosok tubuh keluar dari dalam pondok. Lelaki tua berusia sekitar 80 tahun, rambut putih yang hanya tumbuh di belakang kepala berkibar diterpa angin. Sementara sosok satunya seorang lelaki masih muda, langkahnya tegak kaku. Saat itulah aroma busuk yang luar biasa menyebar, bahkan sampai tercium dari tempat persembunyian dua polisi itu. Anjing, bau apa ini? Marwan mengumpat sembari membekap hidung dengan kedua telapak tangan. Kau kentut, baunya mirip bangke. Marwan berkali-kali meludah ke tanah. Bukan, aku sama sekali tidak kentut. Parman protes, melakukan hal yang sama seperti temannya, membekap hidung. Pandangan dua pasang mata anggota kepolisian itu tidak lepas memandang ke arah pintu pondok. Dua sosok tubuh yang seperti tengah mengobrol itu tiba-tiba melangkah pergi. Si orang tua berjinggat-jinggat pergi dengan menyibak kerapatan semak belukar, sedangkan sosok satunya tampak berjalan terseok-seok meninggalkan pondok, diiringi oleh suara lolongan anjing yang tiba-tiba terdengar riuh dari kejauhan. Setelah sekian lama berada di balik pohon, perlahan-lahan dua orang tadi bergerak keluar.
Kita selidiki ke dalam pondok itu. Aku yakin kedua orang itu akan pergi dalam waktu yang lama. Mungkin menjelang subuh mereka baru kembali. Lelaki yang bernama Parman mengangguk. Kedua orang itu melangkah cepat menyusuri tepian telaga hingga akhirnya sampai di samping pondok. Marwan memeriksa bagian belakang dan Parman tampak berdiri di depan pondok mengawasi keadaan sekitarnya. Tangannya tidak lepas dari gagang revolver yang terselip di balik jaketnya. Marwan melangkah ke pintu pondok dari belakang. Untuk beberapa lama dia berdiri di depan pintu itu. Di tanah dekat tangga dilihatnya ada sepotong belahan bambu. Diambilnya, lalu dimasukkan ke celah pinggiran pintu. Dipergunakan untuk membuka kayu kecil pemalang pintu. Daun pintu mengeluarkan suara berkereket halus ketika didorong. Sinar terang nyala lampu minyak menyeruak keluar. Diikuti bau bangkai yang santer tercium tatkala pintu itu terbuka. Anjing, bau bangkai tadi rupanya berasal dari pondok ini. Marwan kembali meludah ke tanah. Orang itu tak segera masuk, berhenti dulu di ambang pintu. Sepasang matanya berputar cepat, memandang memperhatikan keadaan dalam pondok. Lampu minyak itu terletak di atas sebuah meja kayu, berkelap-kelip, pertanda minyaknya tinggal sedikit. Di sudut kiri ada sebuah lemari kecil yang bagian atasnya berbentuk rak yang sudah reot. Bahkan lemari kayu itu sudah tidak dapat berdiri tegak karena kakinya patah satu. Lalu di samping lemari ini agak terlindung dari cahaya lampu minyak terdapat sebuah balai-balai kayu. Diperhatikannya balai-balai dari kayu itu. Papan kayu itu tampak berair seperti lembab. Mata Marwan terbeliak tatkala melihat binatang kecil berwarna putih pucat berlompat-lompatan memenuhi balai kayu itu. Puluhan, mungkin ratusan, atau bahkan bisa ribuan ulat-ulat kecil berkerumun melentik-lentik di atas balai-balai kayu itu. Ketika Marwan mencoba menarik nafas dalam, tak ampun perutnya seperti terbalik dan dari tenggorokannya terdengar suara seperti mau muntah. Marwan meludah ke tanah berulang kali sambil mengumpat-umpat. Telapak tangan kirinya ditekapkan ke hidung. Lalu buru-buru polisi itu keluar dari pondok dan menemui kawannya yang masih berdiri di luar mengawasi keadaan. Melihat Marwan keluar dari pondok dengan muka pucat dan berkeringat dingin, heranlah orang ini. "Kau kenapa, Wan?" "Kau tidak mencium bau sesuatu?" bertanya Marwan dengan jengkel. "Betul, bau busuk," jawab Parman. Sesekali ia meludah ke tanah. Saat itu sebenarnya dari tadi ia mencium bau yang sangat busuk memuakan itu, tapi ia sama sekali tidak ambil pusing dengan bau itu. Mungkin hanya bau binatang yang mati, toh di situ bisa dikatakan berada di tengah hutan. Bau bangkai binatang sudah bukan hal yang mustahil terjadi. "Bau busuk yang berasal dari apa menurutmu?" bertanya lagi Marwan. "Sulit diterka, Wan. Mungkin itu berasal dari bangkai binatang." "Kau betul," berkata Marwan. "Itu memang bau bangkai binatang. Binatang berkaki dua. Maksudmu?" Parman mengernyitkan dahi kebingungan. "Maksudku adalah bau bangkai manusia. Kau tahu, bangkai manusia adalah yang paling busuk dari segala bangkai yang ada di dunia ini." Parman tersenyum dan berkata, "Kau jangan bercanda, Wan. Bukannya tadi kau sudah masuk ke dalam pondok itu cukup lama? Kau temui mayat orang di dalam sana?" Marwan menarik nafas panjang, lalu mengeleng lemah, seraya berkata, "Kau tahu, aku pernah mencium bau sejenis ini saat menangani kasus pembunuhan di Alas Jati di perbatasan Wonosari dan Wonogiri. Jenazah itu telah membusuk dan baunya persis seperti ini. Aku jadi semakin janggal dengan kasus kali ini. Seperti ada sesuatu yang mengerikan di balik semua ini." Marwan mengelus kuduknya yang tiba-tiba merasa dingin. "Cepat kita tinggalkan tempat ini. Firasatku mengatakan kedua orang itu akan segera pulang dan kembali ke pondok ini. Pak Jatmiko harus segera mendengarkan laporan kita. Secepatnya kita lakukan penyergapan untuk mengungkap kasus ini." Parman mengangguk. Kedua anggota polisi itu bergegas meninggalkan pondok. Pintu yang tadi terbuka
dikembalikan seperti semula untuk menghindari kecurigaan dari sisi empunya pondok. Tubuh kedua orang itu segera lenyap ditelan kegelapan malam. Memang benar, hanya beberapa saat tatkala Marwan dan Parwan pergi meninggalkan pondok itu, sesosok tubuh setengah berlari menyembul dari balik semak belukar di ujung telaga, lalu masuk pondok melalui pintu depan. Tidak berapa lama pondok itu jadi gelap gulita. Lampu minyak yang tadi dinyalakan kini telah dipadamkan. Pondok itu seperti lenyap ditelan kepekatan malam yang sebentar lagi beranjak pagi. Saat itu pagi telah memasuki waktu siang. Cahaya matahari bersinar cukup terik menerobos kerapatan pepohonan yang pada di kawasan hutan kecil di tepi desa Sambirjo. Musim semi, di balik kerapatan pepohonan dan semak belukar, sebuah telaga kecil beriak-riak, airnya tersapu angin yang tertiup cukup kencang, diikuti oleh bunyi kerketan ranting pohon yang meliuk-liuk dan saling bersinggungan. Dalam redup bayang-bayangan pohon di balik belukar, 5 sosok lelaki tegap bergerak mengendap-endap menuju sebuah pondok bambu yang berada di ujung selatan telaga. Hati-hati, tahan nafas kalian. Di pondok bambu itu ada bau sangat busuk, menyerupai bau bangkai. Persiapkan diri kalian. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kira-kira Pak Jatmiko dan kesatuannya apakah bisa menggerebek rumah si dukun biadab itu? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah sejauh ini menyimak kisah dari Breaking 182. Tentunya terima kasih banget buat notisnya ya. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.